pagi, salam sehat buat anak Bapak, anak kelas 12. Bapak harapkan kabar kalian baik dan sehat. Pada pagi hari ini, kita akan memasuki pertemuan kita yang keempat, mata pelajaran agama Katolik, dengan judul materi, memperjuangkan nilai-nilai kehidupan manusia dalam masyarakat. Pertama sekali kita harus melihat apa itu memperjuangkan. Memperjuangkan nilai-nilai kehidupan manusia dalam masyarakat, yaitu nilai-nilai kehidupan yang perlu diperjuangkan tentang keadilan, kejujuran, dan kebenaran dan kedamaian, serta keutuhan ciptaan atau lingkungan hidup. Hal-hal tersebut juga merupakan nilai-nilai dasar hidup Kristiani. Karena itu, kita perlu bersikap peduli, memahami dan menghayati nilai-nilai keadilan, kejujuran, kebenaran, perdamaian, serta menjaga keutuhan ciptaan Tuhan. Diharapkan agar nilai-nilai dasar ini sungguh menyatu dan bahkan menjadi suatu gerakan dalam hidup kita, sesuai ajaran dan teladan Yesus, sang tokoh idola iman kita. Nilai-nilai kehidupan penting dalam masyarakat yang diperjuangkan. Yang pertama, keadilan, yaitu keadilan merupakan suatu kondisi yang didambakan setiap insan manusia. Adil berarti tidak berat sebelah, berpihak kepada yang benar atau berpegang kepada kebenaran. Keadilan berarti memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, baik itu hak asasi maupun hak sipil. Yang kedua, berdasarkan kodrat. Ia berhak atas milik pribadi. Perintah ke-7 dan ke-10 dalam 10 perintah Allah melindungi hak milik. Kedua perintah itu mewajibkan kita mengamalkan keadilan, merelakan dan memberikannya kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Kebenaran berarti suatu keadaan atau kondisi yang sesuai dengan hal yang sesungguhnya. Kebenaran berkaitan erat dengan kejujuran. Orang jujur berarti orang yang bertindak atas dasar kebenaran. Dalam kitab suci, kebenaran tidak hanya berarti tidak berbohong, melainkan juga mengambil bagian dalam kehidupan Allah. Allah adalah sumber kebenaran karena Allah selalu berbuat sesuai dengan janjinya kepada manusia. Maka Allah berfirman, jangan bersaksi dusta, dalam kitab Keluaran 20 ayat 8. Kejujuran juga merupakan keselarasan antara kata hati dan kata yang diucapkan, antara kata yang diucapkan dan sikap serta perbuatan nyata. Yesus berkata, jika berkata ya, hendaknya ya. Jika berkata tidak, hendaknya tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Bandingkan dalam Injil Matius 5 ayat 37. Yesus juga menuntut supaya kita bersikap jujur terhadap orang yang munafik seperti kaum Farisi. Yesus bersikap sangat tegas. Bandingkan dalam Injil Matius 23 ayat 1-34. Makna nilai keadilan, kejujuran, kebenaran, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Ada dua. Yang pertama, memperjuangkan keadilan. Beberapa kelompok kecil untuk berdiskusi tentang fakta-fakta keadilan dalam hidup masyarakat. Yang kedua, arti dan makna keadilan. Keadilan berarti memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya. Misalnya hak untuk hidup yang wajar, hak untuk memilih agama atau kepercayaan. Keadilan menunjuk pada suatu keadaan, tuntutan, dan keutamaan. Keadilan sebagai keadaan menyatakan bahwa semua pihak memperoleh apa yang menjadi hak mereka dan diberlakukan sama. Misalnya di negara atau lembaga tertentu ada keadilan, semua orang diperlakukan secara adil, atau tidak pandang suku, agama, ras, atau aliran tertentu. Yang kedua, aliran sebagai tuntutan. Menuntut agar keadilan adil itu diciptakan baik dengan mengambil tindakan yang diperlukan maupun dengan menjauhkan diri dari tindakan yang tidak adil. Dan yang terakhir, keadilan sebagai keutamaan adalah sikap dan tekad untuk melakukan apa yang ada 3 jenis keadilan, yaitu komunitatif, distributif, dan keadilan legal. Tidak adilan menurut kitab suci dapat dilihat dalam kitab Amos 5 ayat 7-15 dan Injil Lukas 11 ayat 37-46. Upaya memperjuangkan keadilan baik untuk tugas ada 4.
silakan dikerjakan. Yang pertama, bagaimana negara kita menjamin keadilan bagi warganya. Yang kedua, bagaimana gereja memperjuangkan keadilan. Yang ketiga, amatilah suatu kasus ketidakadilan yang paling menonjol di lingkunganmu. Kemudian buatlah rencana aksi yang dapat dilakukan untuk menangani permasalahan ketidakadilan tersebut. Dan yang keempat, buatlah sebuah niat tertulis tentang upaya bersikap adil dalam hidup kamu sehari-hari, di rumah, sekolah, serta dalam lingkungan masyarakat. Selamat pagi, tetap semangat belajar daring anak kelas 12. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.